Perkenalkan, nama saya William Juanda dari kelompok 2. Sini saya akan berpresentasi tentang operator, operan, dan ekspresi di VBNet. Saya di sini berpresentasi ditemani oleh teman saya yang bernama Betari dan Yuki. Yang pertama adalah sejarah VBNet. Bahasa BASIC adalah bahasa pemrograman yang populer di era 80. Nah, VBNet itu adalah singkatan dari Visual Basic dan dikategorikan sebagai Rapid Application Development. Berikut ini adalah sejarah rilis Visual Basic. Yang pertama ada Visual Basic 1.0 tahun 1991. Yang kedua Visual Basic 2.0 tahun 1992 dan seterusnya sampai Visual Basic 6.0 di tahun 1998. Di akhir era 90-an, Microsoft mengembangkan Net Framework yang awalnya diinisiasi dengan nama Next Generation Windows Service atau NGWS, itu singkatannya ya. Di tahun 2000, Microsoft merilis versi beta dari .NET di versi 1.0. Sejak adanya Net Framework diawali dari tahun 2002, Microsoft itu udah mengembangkan software dengan label Visual Studio .NET. Jadi di sini namanya udah VB.NET. Jadi Visual Basic.NET gitu. Dan ini perkembangan rilis dari Visual Basic.NET. Ada Visual Basic.NET tahun 2002 yang dikenal dengan VB 7.0, VBNet 2003 dikenal juga VB 7.1, VBNet 2005 dikenal juga dengan VB 8.0 dan seterusnya sampai versi VBNet 2015 yang dikenal juga dengan VB 14.0. Konsep dari pemrograman visual. Pemrograman visual itu sendiri merupakan metode untuk menciptakan program di mana programmer itu membuat koneksi antara objek dengan menggambar. Jadi kita itu kayak misalkan membuat objek, tapi kita membuat programnya juga sekaligus. Jadi kita membuat konsep programnya dulu, baru kita bikin kodenya. Jadi bisa dibilang menggambar dahulu, baru kita tulis kodenya. Jadi pemrogram visual ini menunjuk dan mengklik diagram dan icon dengan berinteraksi dengan diagram alur. Berikut ini adalah pengertian operator, ekspresi, dan operan. Operator itu merupakan salah satu dari elemen pada proses operasi. Ekspresi itu adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Dan operan sendiri itu adalah suatu data atau variabel yang dikenal dengan operasi tersebut. Sini saya akan menyebutkan macam-macam operator. Operator itu sendiri ada 10 jenis. Yang pertama adalah operator penugasan. Operator penugasan ini merupakan operator yang berfungsi untuk memasukkan suatu data ke dalam suatu variabel. Simbol dari operator penugasan itu adalah tanda sama dengan. Selanjutnya adalah operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator yang digunakan untuk melakukan proses aritmatika dan perhitungan yang akan dilakukan dalam proses arithmetic logic unit. 3. Operator pembanding atau relasional. Operator pembanding atau relasi adalah operator yang digunakan untuk membandingkan suatu data atau ekspresi dengan data atau ekspresi lain dan menghasilkan nilai logika atau boolean benar atau salah. 4. Operator logika. Operator logika merupakan operator yang digunakan untuk mengekspresikan satu atau lebih data atau ekspresi logika atau boolean
yang menghasilkan data logika baru. 5. Operator bitwise. Operator bitwise adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi logika terhadap bilangan bulat melalui pergeseran bit. Saat operator berlangsung, operan yang berupa bilangan bulat akan dikonversi ke dalam bentuk bilangan biner atau basis 2 terlebih dahulu, dan operasi dilakukan bit demi bit. Lalu, hasilnya akan dikonversi kembali ke dalam bentuk bilangan desimal atau basis 10. Operator string. Operator string merupakan operator yang digunakan untuk menggabungkan dua buah string atau lebih. Simbol dari operator string adalah plus atau dan. Operator string merupakan operator yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari operator aritmatika. Meskipun hierarkinya persis di bawah operator aritmatika dan di atas operator pembanding. 7. Operator kondisional atau if. Operator kondisional atau if merupakan bentuk singkat dari blok pemilihan if, else, and if. Operator ini dapat memeriksa suatu ekspresi atau kondisi tertentu. Bentuk umum penggunaan operator if adalah contohnya if, kondisi, nilai, garis bawah, benar, nilai, garis bawah, salah, tutup kurung. 8. Operator is dan is not. Operator is berfungsi untuk memeriksa apakah dua variabel referensi menunjuk ke objek yang sama atau tidak. Hanya dapat diterapkan untuk tipe referensi atau bukan tipe nilai. Misal string, contohnya seperti di gambar. 9. Operator type of is. Operator type of is berguna untuk memeriksa tipe dari suatu objek. Dengan demikian, operator ini hanya dapat diterapkan pada tipe referensi, misal string. Jika tipe yang didefinisikan sesuai dengan tipe objek, maka operator ini akan menghasilkan nilai true. Contoh programnya sesuai dengan gambar. 10. Operator overloading. Visual Basic Net dapat mengizinkan programmer untuk melakukan overload pada operator. Dengan melakukan overloading pada operator, maka operator tersebut dapat memiliki lebih dari satu peran. Konsep dasar dari operator overloading adalah menjadikan suatu operator tertentu dapat diterapkan ke dalam objek dari kelas yang kita definisikan sendiri. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari materi yang sudah saya presentasikan, teman-teman saya presentasikan. Pemrograman visual adalah metode untuk membuat program di mana mengkoneksikan antara objek dengan menggambar, menunjuk, dan mengklik diagram dan icon, lalu berinteraksi dengan diagram alur. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis visual adalah Visual Basic atau VBNet yang sudah dikembangkan ke versi terbarunya. Pemrograman visual menerapkan konsep event-driven dan dikategorikan sebagai software RAD. Objek hanyalah sebuah objek. Apabila programmer tidak memberikan tindakan atau kegiatan ke objek tersebut atau tidak memprogram objek. Kemudian ada operator. Operator merupakan simbol yang digunakan untuk mengerjakan aritmatika dan membandingkan nilai. Dengan adanya operator, programmer dapat membuat program yang melibatkan perhitungan matematis dan logika-logika di dalamnya. Kemudian ada operand. Operand adalah angka atau data atau variabel yang dapat dioperasikan oleh operatornya. Misalnya 1 dan 3 dapat dioperasikan dengan tambah, kurang, bagi, atau kali, lalu menghasilkan nilai baru yang disebut dengan ekspresi. Bicara tentang ekspresi, ekspresi merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan nilai atau sesuatu yang dihasilkan dari proses operator dan operand. Misalnya, 1 tambah 3, maka hasilnya adalah 4. Angka 4 inilah yang dinamakan ekspresi. Menurut beberapa referensi yang tercantum pada makalah dan PowerPoint kami, operator dibagi menjadi 9 macam, yaitu 1. Operator penugasan, 2. Operator aritmatika, 3. Operator pembanding, 4. Operator logika, 5. Operator bitwise,
6. Operator string. 7. Operator kondisional. 8. Operator is dan is not. 9. Operator type of is. Dan dari beberapa operator yang saya sebutkan tadi, dapat dilakukan overloading agar operator tersebut dapat memiliki lebih dari satu peran. Next, di sini kami mengambil beberapa materi dari beberapa sumber. Yang pertama ini ada buku dari Budi Raharjo, yaitu judulnya Mudah Belajar Visual Basic Net. Ini kemudian ada halaman-halaman yang dikutipnya. Kemudian ada buku dari Indra Griha Taufik Isa dengan judul Buku Ajar Pemrograman Visual Dasar. Kemudian di sini kami sudah mencantumkan halaman yang dikutip, kemudian ada buku dari Yuanita Rahmawati dan Uce Indahyanti dengan judul Pemrograman Dasar Menggunakan Visual Basic Net 2013. Dan ini ada halaman yang kita kutip juga, kemudian menggunakan buku Belajar Visual Basic Net dengan Visual Studio 2010, judulnya buku karangan Roli Yes Putra. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa hubungi kami di WhatsApp. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari presentasi kelompok kami. Selebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.